One, two, three, funk it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ria Alfiana, NPM 1821020206, jurusan Hukum Tata Negara. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian hukum perdata Islam, latar belakang atau teori-teori hukum perdata Islam, dan kekuatan hukum perdata Islam. Hukum perdata Islam dapat dibagi dengan beberapa pengertian. Yang pertama, hukum. Hukum adalah seperangkat peraturan-peraturan yang dibuat oleh orang yang berwenang. Hukum perdata adalah hukum yang bertujuan menjamin adanya kepastian di dalam hubungan antara orang yang satu dengan orang lain, kedua-duanya sebagai anggota masyarakat dan benda dalam masyarakat. Jadi, dapat kita pahami, hukum perdata Islam adalah peraturan yang dirumuskan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku mukallaf dan hal perdata atau muamalah yang diakui dan diyakini berlaku bagi semua pemeluk Islam. Selanjutnya ada latar belakang atau teori-teori hukum perdata Islam. Yang pertama, teori receptio in complex adalah memperlakukan hukum Islam secara penuh terhadap mereka karena mereka telah memeluk Islam. Yang kedua, teori receptio, masuknya pemerintah kolonial Belanda ke Indonesia membawa perubahan-perubahan dalam pelaksanaan hukum Islam meskipun mereka secara formal hukum Islam tetap diberlakukan. Yang ketiga, teori receptio exit atau receptio a contrario. Teori ini menyatakan bahwa hukum adat baru berlaku kalau tidak bertentangan dengan hukum Islam. Selanjutnya yaitu kekuatan hukum perdata Islam di Indonesia. Kekuatan hukum perdata Islam di Indonesia secara ketatanegaraan berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang 1945. Dengan munculnya kompilasi hukum Islam yang menjadi pedoman bagi para hakim di peradilan, khususnya peradilan agama. Hal ini merupakan pancaran dari norma-norma hukum yang tertuang dalam pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945. Perlu diungkapkan bahwa produk pemikiran hukum Islam dalam sejarah perilaku umat Islam di Indonesia ada 5. Yang pertama, syariah, yang kedua, fatwa ulama, yang ketiga, fikih, yang keempat, keputusan pengadilan, yang kelima, perundang-undangan.